Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afifah Yoza Ariwani, mahasiswa Politeknik Negeri Kimia, jurusan Teknik Kimia, kelas 2D D3 Teknik Kimia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja mahasiswa praktikum pengendalian proses dengan judul modul Respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali dengan menggunakan pengendali tekanan. Kali ini saya akan menggunakan metode IMC atau Internal Model Controller, di mana parameter yang dibutuhkan yaitu di sini ada nilai KP. Untuk nilai KP-nya adalah min 1,165, kemudian ada tau sama dengan tau P yaitu 9,7 second, kemudian ada tau D 0 menit. Nah, karena di sini tau D-nya itu adalah 0, jadi untuk rumus tau C-nya kita menggunakan rumus tau dibagi dengan 3, di mana tau ini tadi 9,7 dibagi 3, hasilnya adalah 3,23 detik. Dari sini kita bisa mengerjakan soal nomor A1, yaitu tentukan nilai parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode IMC. Jadi di sini kita mengerjakan model PI. Yang pertama kita masukkan dulu KC-nya, di mana KC merupakan 1 dibagi dengan KP min 1,165 dikali dengan 9,7 dibagi 3. Hasilnya yaitu min 2,92 sekian. Kemudian untuk PB-nya, rumusnya adalah 100% dibagi dengan KC, di mana KC-nya adalah min 2,92 sekian, dan hasilnya yaitu minus 0,341 sekian. Selanjutnya untuk tau I yaitu 9,7 detik dan tau D-nya adalah 0. Selanjutnya kita bisa berlanjut ke hasil pengamatan tuning. Nah, di sini sudah diketahui tipenya yaitu servo dengan pengendali PI, dan di sini juga sudah diketahui SP1 yaitu 40,4 dan SP2 yaitu 50,4%. Sedangkan untuk PB-nya sesuai dengan parameter yang ada di sini tadi, PB-nya yaitu minus 0,34, kemudian tau I-nya 9,7 second dan tau D-nya adalah 0,00. Sebelum kita berlanjut ke soal A1, jadi di sini perlu diketahui kecepatan kertasnya yaitu 3 cm per menit. Jadi T sama dengan 9 cm dibagi 30 cm per menit. Jadi T selama 3 menit yaitu 180 detik. Artinya interval tiap kotak, jadi tiap kotak ini adalah 20 detik. Kemudian kita bisa berlanjut ke soal A1 yaitu grafik kurva respon hasil tuning. Seperti biasa, kita buat 3 garis terlebih dahulu. Jadi di sini ada garis persen PO1 yaitu 65%, garis persen SP2 50,4% dan garis SP1 yaitu 40,4%. Dari grafik yang ada, kita bisa mengerjakan soal A2, yaitu tentukan analisis parameter respon hasil tuning. Untuk parameter yang pertama yaitu ada overshoot. Jadi overshoot merupakan perbandingan antara puncak 1 atau puncak pertama dikurangi SP2 dengan SP2 dikurangi SP1. Jadi puncak pertama ada di sini dikurangi SP2 dan SP2 dikurangi SP1. Sehingga puncak pertama ini tadi 59% dikurangi SP2
50,4% hasilnya adalah 8,6. Sedangkan untuk SP2 dikurangi SP1 yaitu 10. Kemudian kita masukkan ke sini. Jadi 8,6 dibagi 10 hasilnya adalah 0,86. Sedangkan untuk decay ratio-nya yaitu perbandingan amplitudo kedua dibanding dengan yang pertama. Jadi di sini ada puncak pertama dikurangi SP2 tadi 8,6 dan ada puncak kedua dikurangi SP2 59,2% dikurangi 50,4%, hasilnya adalah 8,8%. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel dengan rumus C dibagi A. Jadi 8,8 dibagi 8,6 hasilnya adalah 0,0102. Selanjutnya untuk parameter ketiga yaitu peak time. Jadi peak time merupakan waktu puncak pertama. Jadi di sini puncak pertama kita cari terlebih dahulu. Puncak pertama itu ada di sini. Setelah itu diukur dengan menggunakan penggaris dari titik 0 dan ditemukan hasilnya adalah 1,9 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel dengan rumus 1,9 dibagi 1,1 dikali 20. Nah, sumbu X ini tadi sesuai dengan perhitungan ini yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 34,5455 detik. Selanjutnya kita ke parameter kedua yaitu rise time. Jadi rise time merupakan waktu pertama kali terjadinya titik potong garis PV dengan SP. Jadi kita cari terlebih dahulu di grafik. Jadi rise time itu ada di sini yang berwarna biru. Kemudian diukur lagi menggunakan penggaris dan ternyata hasilnya adalah 1,6 cm. Kemudian kita masukkan ke tabel dengan rumus 1,6 dibagi 1,1 dikali 20 second. Hasilnya adalah 29,0909 detik. Untuk parameter kelima yaitu response time. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tune-up atau nilai akhir yang steady state. Nah, jadi untuk response time ini ada di sini. Jadi menurut saya di sini itu sudah mulai konstan walaupun masih ada naik turun. Kemudian diukur lagi dari titik 0 dan hasilnya adalah 170 detik. Kita masukkan ke dalam tabel analisis parameter respon hasil tuning ini. Hasilnya adalah 170 detik. Kemudian parameter yang keenam yaitu period of oscillation. Nah, jadi period of oscillation merupakan jarak antara satu lembah dan satu bukit. Nah, jadi di sini di grafik ini ditandai dengan garis hitam. Kemudian diukur lagi, hasilnya adalah 0,2 cm. Kemudian di tabel kita hitung dengan rumus 0,2 dibagi 1,1 dikali 20 second, hasilnya adalah 3,6364 detik. Selanjutnya untuk parameter yang terakhir adalah offset. Jadi offset di sini merupakan selisih antara SP2 dikurangi dengan PV konstan.
hasilnya adalah 50,4% dikurangi 59%. Hasilnya yaitu minus 8,6%. Kemudian kita masukkan ke tabel. Jadi itu tadi penjelasan LKM dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.